Alright guys, okay, for now we will discuss about skill 9, right? Skill 9 in Longman TOEFL, di TOEFL-nya Longman, bagian reading ya guys, atau membaca. Kita udah sampai skill 9. Kalau teman-teman belum belajar yang sebelum-sebelumnya, silakan cari di playlist ya, playlist terus pilih reading ya. Reading. Kalau dari awal ya klik aja mainkan semua itu, mainkan semua. Alright, terus yang structure sama reading juga udah. Kalau yang grammarnya belum lengkap ya guys ya. Abis reading saya jelasin grammar satu buku full insya Allah. Alright. Di skill 9 ini ada determine meanings from word parts ya, menentukan arti dari bagian-bagian kata. Nah, bagian-bagian kata gimana sir maksudnya? Jadi kalau kata-kata itu sebenarnya ada bagian-bagiannya guys. Kayak imbuhan-imbuhannya. Imbuhannya itu menentukan artinya dia gitu ya. Contohnya kayak kontraproduktif ya. Kontraproduktif itu kan ini ya, produktif tapi dikontra, berarti dibalik, maksudnya tidak produktif kan, berarti kontraproduktif itu. Kalau umpamanya praktek, kalau ditambahin mal praktek, berarti kan praktek yang buruk, praktek yang jelek gitu kan, atau salah praktek gitu kan, mal praktik. Nah, kata mal, kata kontra, kata multinasional, multi kan ada artinya sendiri gitu loh guys ya. Multi, terus ada tunggal. Nah, tri kan ada artinya tri apa gitu kan ya. Tri itu kan tiga maksudnya kan. Nah, di bahasa Inggris juga ada kayak gitu-gitu ya. Alright, oke, biar lebih jelas langsung aja ke contohnya. Nanti kan jelas, nanti kan ngerti sendiri ya. Oke, yang pertama ini contoh ya. Ini bukan yang latihannya, tapi ini cuma contoh. Dan soalnya cuma satu ya. Ringlardner ya, Ringlardner kalau tulisannya gede-gede gitu biasanya nama kota, nama orang, nama khusus lah pokoknya, nama lembaga ya. Was born, lahir di keluarga yang kaya. Oke, berarti ini orang ya. Ringlardner was born into a wealthy, educated, and cultured family. Ringlardner dilahirkan dalam keluarga kaya, terpelajar, dan berbudaya. Oke, for the bulk of his career, for the bulk of gitu artinya sebagian besar gitu maksudnya. For the bulk of ya. Untuk sebagian besar his career, karirnya dia ya, Ringlardner ini cowok berarti ya, kan pakai his ya. Untuk sebagian besar karirnya, he worked as a reporter for newspaper in South Bend. Dia bekerja sebagai reporter untuk surat kabar di South Bend ya, nama tempat Boston, Boston, St. Louis, dan Chicago ya. However, it is for his short stories of lower middle, panjang sekali nih. Gini dulu. However, it is for his short stories ya. Untuk apa? However itu namun ya guys, atau bagaimanapun. Namun karena cerita pendeknya of lower middle class Americans, tentang kelas menengah ke bawah Amerika ya, that Ringlardner is perhaps best known. Ringlardner mungkin paling dikenal, oke? Jadi, however, it is for his short stories of lower middle class Americans that Ringlardner is perhaps best known. Namun karena cerita pendeknya tentang kelas menengah ke bawah Amerika, Ringlardner mungkin paling dikenal. Dia tuh terkenalnya karena itu gitu ya. In these stories, di cerita-cerita ini, Lardner vividly creates the language. Lardner dengan jelas menciptakan bahasa. Vividly itu dengan jelas atau menjadi lebih hidup gitu guys ya, menjadi lebih hidup suatu bahasa, and the ambience of this lower class, dan suasana kelas bawah ya, kelas bawah. Often using misspelled words, seringkali menggunakan kata-kata yang salah eja, misspelled words ya, grammatical errors, kesalahan tata bahasa, and incorrect diction ya, dan diksi yang salah, that typified the language of the lower middle class, yang menjadi ciri bahasa kelas menengah ke bawah. Artinya gitu guys. Oke, saya rekap ya. Ringlardner dilahirkan dalam keluarga kaya, terpelajar, dan berbudaya ya. Untuk sebagian besar karirnya, dia bekerja sebagai reporter untuk surat kabar di South Bend, Boston, St. Louis, dan Chicago ya. Namun karena cerita pendeknya tentang kelas menengah ke bawah Amerika, Ringlardner mungkin paling dikenal. Maksudnya dia terkenal karena itu ya, karena ceritanya dia tentang yang berhubungan dengan kelas menengah ke bawah Amerika ya. Dalam cerita-cerita ini, Lardner dengan jelas atau dengan secara hidup gitu ya, vividly itu, menciptakan bahasa dan suasana kelas bawah. Seringkali menggunakan kata-kata yang salah eja, kesalahan tata bahasa, dan diksi yang salah menjadi ciri bahasa kelas menengah ke bawah. Maksudnya gini guys, ada orang apa ya? Ada orang kaya ya, terpelajar ya,
dan sangat berbudaya. Contoh aja anak presiden umpamanya ya, ada anak presiden tuh turun gunung guys ke kampung-kampung ya kan, ke kalangan bawah lah, ke orang-orang yang kurang kaya, maksudnya orang-orang yang nggak kaya, maksudnya ke kampung-kampung gitu ya. Terus dia nyiptain bahasa biar lebih gampang diterima, pakai bahasa-bahasa gaul gitu guys, dengan grammarnya salah ya, terus diksi yang beda gitu kan. Ya, contohnya ya kayak kita bisa munculin kata baper. eh, Kalau orang Bekasi itu sepatu jadi patuk, ini ya. Jadi agak salah gitu, tapi dia diterimanya di kalangan bawah karena itu gitu ya. Oke, tuh terus pertanyaannya, the word vividly in line 6 is closest in meaning to. Kata vividly di baris ke-6 itu eh, dekat dengan arti apa? Apakah yang A, in a cultured way, dengan cara yang berbudaya, yang B, in a correct way, dengan cara yang benar, yang C, a lifelike way, dengan secara hidup gitu ya, menghidupkan gitu. Kalau yang D itu in a brave way, dengan cara yang singkat, secara singkat. Karena vividly ya, vividly itu kan ada kata vive-nya guys ya. Vive itu artinya hidup guys. Vive itu artinya hidup, berarti vividly itu secara hidup gitu ya, menghidupkan bahasa dia tuh, menghidupkan bahasa, biar biar bahasa ini nggak kaku-kaku banget gitu guys, maksudnya menghidupkan itu ya, biar nggak kaku banget gitu loh, biar lebih banyak orang untuk pakai bahasa itulah intinya ya. Oke, Sir, emangnya apa aja, ada nggak daftarnya ini, daftarnya apa bagian-bagian kata itu? Oke, ini ya saya kasih ini. Nah, ini semuanya guys, ada kontra, ada mal, ada miss, ada sub dah. Itu ada contohnya juga. Kayak yang pertama ya, kontra. Kontra itu artinya against. Against itu melawan atau sebaliknya gitu ya guys ya. Contohnya kayak kontras. Kontras kan ini ya, kontras kan artinya adalah kebalikan kan. Umpamanya kamu besar, saya kecil. Nah, itu kontras. Kamu pinter, saya nggak pinter. Nah, itu kontras ya. Kontras itu ya berbeda lah intinya ya, kontra. Terus mal itu bad atau buruk. Malcontent berarti apa? Isi yang buruk ya, isinya buruk. Atau kalau contentnya itu jadi kata ini, kata sifat ya, content kan senang ya, berarti tidak senang gitu aja. Berarti intinya mal itu tidak gitu ya, atau buruk gitu ya, buruk. Terus miss itu error, mistake, kesalahan ya kan. Error kan kesalahan ya. Sub itu di bawah, under ya di bawah. Subway maunya, way kan jalanan, subway berarti ada di bawah ya, bawah tanah ya. Yang namanya subway itu kan bawah tanah memang. Terus ada deck itu 10 artinya. Decades kan 10 tahun, dekade. Terus multi kan banyak tuh. Multiple berarti perkalian atau banyak gitu ya. Multinasional berarti nasional kan ini ya. Ya nasional negara. Kalau multinasional berarti kan semua negara, banyak negara. Sol itu one artinya ya, satu ya. Solo contohnya, solo kan satu. Three artinya tiga. Triple tiga kali ya, tiga ya. Kalau deck itu berbicara, dictate kan ini ya, mendikte ya, berbicara. Domain, master. Domain itu menguasai ya, menguasai, dominance ya, dominan. Jude itu judge ya, judge itu ini apa, menghakimi, judgment, penghakiman. More itu kematian. Mortal kan artinya fana. Mortal itu artinya fana guys. Fana itu apa sir? Fana itu bisa hancur, bisa mati. Kalau abadi nggak bisa mati, namanya immortal ya, immortal. Spec itu melihat. Spectator apa guys? Spectator ya penonton atau yang mengawasi ya, penonton. Terus ter itu bumi, earth ya. Teritori ya. Terus ver itu turn, belok atau berubah. Divert namanya, ada vernya kan. Divert itu ini guys, apa, mengalihkan ya. Vive itu kayak kehidupan ya, hidup. Revive itu apa? Revive itu membangkitkan gitu guys. Alright, oke. Silakan dihafal, boleh dihafal. Oke, di pause dulu atau di screenshot ya, screenshot. Kalau udah, saya mau langsung ke TOEFL exercise 9 yang bacaan yang pertama. Agak panjang nih guys ya, panjang. Widih. Cuman 2 paragraf tapi panjang paragraf pertama ini ya. Tenang saja guys ya. Saya sudah ada di sini ya. Tenang saja. Oke. Juan itu bacanya Juan ya guys. Kalau nggak salah ya, Juan Rodriguez Cabrillo, nama orang pasti ya. Juan Rodriguez Cabrillo was a Portuguese-born explorer. Jadi Juan Rodriguez Cabrillo itu adalah seorang penjelajah kelahiran Portugis ya, who is credited with exploration,
yang berjasa, kredit itu dihargai atau berjasa gitu ya. Berjasa with the exploration dalam penjelajahan of the coast, penjelajahan pantai. What is today the state of California, yang sekarang menjadi negara bagian California. Oke. Sketchy military records from the period, catatan militer yang sketchy itu samar, guys. Catatan militer yang samar dari periode tersebut ya, show that early in his career, menunjukkan bahwa di awal karirnya he served with the Spanish Army from 1520 to 1524. Menunjukkan bahwa di awal karirnya ia bertugas bersama tentara Spanyol dari tahun 1520 hingga 1524 ya. In Spain's quest for subjugation of the people in what are today Cuba. Dalam upaya Spanyol untuk menundukkan rakyat di wilayah sekarang yang disebut Kuba ya guys ya. Fidel Castro itu. Kuba, Meksiko, Guatemala ya. Terus little is known of his activities over the next decades. Sedikit yang diketahui tentang aktivitasnya selama beberapa dekade berikutnya. But apparently ya, namun tampaknya he succeeded in rising up through the ranks of military. Namun tampaknya ia berhasil naik pangkat militer gitu ya. In 1541 pada tahun 1541, he was ordered by Antonio de Mendoza. Dia diperintah oleh Antonio de Mendoza, the Spanish ruler, penguasa Spanyol ya, the Spanish ruler of Mexico, berarti penguasa Spanyol yang ada di Meksiko, to explore the western coast of North America, untuk menjelajahi pantai barat Amerika Utara, guys. Terus Cabrillo set out in June of 1542 ya. Cabrillo berangkat pada bulan Juni 1542 ya. In command of 2 ships ya, dengan memimpin 2 kapal, guys. The San Salvador and the Victoria. Ini nama kapalnya ya, namanya San Salvador sama kapal Victoria. He reached San Diego Bay on September 28, 1542 ya. Dia mencapai Teluk San Diego pada tanggal 28 September 1542 and claimed the terrain for Spain, dan mengklaim wilayah Spanyol ya. Mengklaim bahwa itu adalah wilayah Spanyol gitu guys. The peninsula where he landed is today named Cabrillo Point in his honor ya. Pendek-pendek dulu, the peninsula itu semenanjung ya guys ya. Peninsula tempat dia mendarat, where he landed is today named, maksudnya sekarang dikasih nama Cabrillo Point ya, in his honor, berarti untuk menghormati dia, menghormati si Juan Rodriguez Cabrillo ini ya. The area has been established as a national monument and park ya. Kawasan tersebut telah ditetapkan sebagai monumen dan taman nasional. And local resident each year, dan penduduk setempat setiap tahunnya holds a celebration, mengadakan perayaan ya, and reenactment itu peragaan ulang. Jadi ada drama teater itu guys, diperagakan ulang ya. The reenactment of Cabrillo's Landing. Jadi peragaan ulang dari pendaratan Cabrillo gitu guys, kayak teater, kayak peran ya, bermain peran. Oke, terus dari San Diego, Cabrillo continued northward for further exploration. Cabrillo melanjutkan perjalanan ke utara untuk penjelajahan yang lebih jauh of the spectacular California coastline ya. Untuk penjelajahan lebih jauh garis pantai California yang spektakuler maksudnya ya. Jadi dari San Diego, Cabrillo melanjutkan perjalanan ke utara untuk penjelajahan lebih jauh garis pantai California yang spektakuler itu. Terus by November 1542, pada bulan November 1542, he had reached as far north as San Francisco Bay ya. Dia telah mencapai Teluk San Francisco di utara. Although he missed the entrance of the bay due to a huge storm. Meskipun dia melewatkan pintu masuk teluk karena adanya badai besar ya. Soon after, segera setelah itu maksudnya, with the approach of winter ya, saat musim dingin mendekat gitu, he veered south and turned back to Mexico. Dia berbelok ke selatan ya, veered south, berbelok ke selatan dan kembali turn back to Mexico, dan kembali ke Meksiko ya. He made it as far south as the Channel Islands of the coast ya. He made it itu dia berhasil gitu ya. Dia berhasil sampai ke selatan hingga kepulauan Channel.
channel ya, of the coast, di lepas pantai of what is today Santa Barbara, yang sekarang disebut Santa Barbara tempatnya itu. Cabrillo who died on San Miguel Island, Cabrillo yang meninggal di Pulau San Miguel in the Channel Island, di Kepulauan Channel, never made it back to Mexico, tidak pernah berhasil kembali ke Meksiko ya guys ya. Oke. Saya rekap dulu. Juan Rodrigues Cabrillo adalah seorang penjelajah kelahiran Portugis yang berjasa dalam penjelajahan pantai yang sekarang menjadi negara bagian California. Catatan militer yang samar dari periode tersebut menunjukkan bahwa di awal karirnya ia bertugas bersama tentara Spanyol dari tahun 1520 hingga 1524 dalam upaya Spanyol untuk menundukkan rakyat di wilayah sekarang yang disebut Kuba, Meksiko, Meksiko dan Guatemala. Sedikit yang diketahui tentang aktivitasnya selama beberapa dekade berikutnya. Namun tampaknya ia berhasil naik pangkat militer ya. Pada tahun 1541 ia diperintahkan oleh Antonio de Mendoza, penguasa Spanyol di Meksiko ya, untuk menjelajahi pantai barat Amerika Utara. Cabrillo berangkat pada bulan Juni 1542 dengan memimpin 2 kapal ya. Kapalnya namanya San Salvador sama Victoria. Dia mencapai Teluk San Diego pada tanggal 28 September 1542 dan mengklaim wilayah Spanyol. Semenanjung tempat dia mendarat sekarang diberi nama Cabrillo Point ya, untuk menghormatinya, untuk menghormati dia si Cabrillo ini ya. Kawasan tersebut telah ditetapkan sebagai monumen dan taman nasional, dan penduduk setempat setiap tahun mengadakan perayaan dan peragaan ulang pendaratan Cabrillo. Dari San Diego, Cabrillo melanjutkan perjalanan ke utara untuk penjelajahan lebih jauh garis pantai California yang spektakuler. Pada bulan November 1542, dia telah mencapai Teluk San Francisco di utara, meskipun dia melewatkan pintu masuk teluk karena adanya badai besar. Segera setelah itu, saat musim dingin mendekat, dia berbelok ke selatan dan kembali ke Meksiko. Dia berhasil sampai ke selatan hingga ke Kepulauan Channel di lepas pantai yang sekarang disebut Santa Barbara ya. Cabrillo yang meninggal di Pulau San Miguel di Kepulauan Channel tidak pernah bisa kembali ke Meksiko gitu guys. Alright, pertanyaannya adalah the word subjugation in line 4 is closest in meaning to apa? Kata subjugation di baris keempat itu dekat artinya dengan apa guys? Apakah yang A religion agama, yang B itu flag bendera, C control apa guys? Kontrol ya, kontrol. Agreement dan perjanjian. Yang mana guys? Jawabannya adalah control guys, yang C ya. Subjugation itu sama dengan control atau mengontrol ya guys ya. Tadi kan ini ya, in Spain's quest for subjugation of the people in what are today Cuba. Maksudnya adalah dalam upaya Spanyol untuk menundukkan rakyat di wilayah yang sekarang disebut Kuba, Meksiko dan Guatemala. Dia menundukkan rakyatnya. Jadi nyerang gitu ya, menundukkan atau mengontrol. Menundukkan kan mengontrol ya. Kalau kalian dijajah Belanda kan kalian dikontrol sama Belanda. Ya, gitu maksudnya guys ya. Yang nomor 2, look at the word decades in paragraph 1. Lihatlah kata decades, dekade di paragraf 1. This word is closest in meaning to. Kata ini dekat artinya dengan apa? Apakah yang A, months, bulan-bulan, yang B itu centuries, itu abad ya. Kalau yang C itu long epoch. Long epoch itu maksudnya zaman yang panjang. Kalau yang D 10-year periods, periode 10 tahun. Dekade itu kan artinya 10 ya. Berarti jawabannya adalah yang D guys, 10 tahun gitu guys. Jadi kalau kalian hafal yang di tabel sebelumnya ya guys, kalian bisa tahu kalau sub itu kan di bawah ya, di bawah subjugation berarti penundukan atau pengontrolan di bawah sesuatu gitu kan. Nah, kalau yang decades itu kan artinya 10 dekade ya, pasti ada 10-10-nya ya, 10 tahun gitu. Oke, nomor 3-nya in line 9 di baris ke-9 ada kata the word terrain is closest meaning to. Terrain itu dekat dengan makna apa guys? By the way, terrain itu artinya medan ya guys ya, tempat, medan. Apakah yang A land, daratan atau tanah, atau B population, populasi, C mineral, ya, D prosperity, kemakmuran. Yang mana guys? Ya, karena terrain itu medan ya, berarti ya ini dong land ya, daratan atau medan ya. Gitu guys. Kayak yang di tabel tadi kan juga ada tuh ter gitu kan. Ter itu kan artinya bumi, teritori segala macam ya kan. Terrain ya juga sama medan ya.
Berarti land, tanah. Oke, nomor 4 sekarang. Look at the word spectacular in paragraph 2. Apa namanya? Lihatlah kata spektakuler di paragraf kedua. This word is closest in meaning to which of the following? Yang mana yang paling dekat artinya? Apakah yang A, ruggedly handsome? Ruggedly handsome itu sangat tampan, guys. Kalau yang B, visually exciting, secara visual itu menarik. Completely uneven, benar-benar tidak merata. Kalau yang D, unendingly boring, ya, membosankan, tidak ada akhirnya, sangat terus membosankan gitu lah, tidak ada akhirnya gitu. Yang mana, guys? Ya, jawabannya adalah yang B ya guys ya, secara visual exciting atau menarik. Spektakuler itu ya secara visual menarik gitu guys ya. Yang di tabel tadi kan ada kata spek itu kan melihat, kayak spectator itu kan penonton. Spectacular itu yang bisa ditonton, menarik gitu guys ya, secara visual kan tonton. Ada kata dasarnya adalah spek itu kan menonton, melihat gitu kan, berarti secara visual tuh menarik gitu guys. Nomor 5-nya, look at the words weird in paragraph 2. Paragraf 2 ya, kata weird. Click on the another words in paragraph 2 that is close in meaning to weird. Jadi kita disuruh memilih salah satu kata di paragraf 2 yang dekat artinya dengan weird itu. Weird itu kan membelok ya guys ya, belok. Belok. Kayak yang di tabel itu kan ver kan, veer membelok, divert mengalihkan ya, berarti sama artinya dengan turned ya guys ya, turn gitu guys. Oke. Gimana, kalian mau baca-baca lagi? Di pause dulu kalau mau dibaca-baca ya. Saya mau langsung ke ini guys, ke bacaan kedua. Alright, yang kedua ini apa ini nih? Check and balance ya. Check and balance ya, mengecek memeriksa sama balance. Balance itu nih menyeimbangkan ya. Menyeimbangkan. Check and balance are an important concept in the formation of the US system. Panjang sekali ya. Check and balance ya. Check and balance nya memeriksa dan menyeimbangkan. Are an important concept ya, merupakan konsep penting in the formation of the US system ya, dalam pembentukan sistem system of government ya. Important concept in the formation of the US system of government ya, berarti dalam pembentukan sistem pemerintahan Amerika Serikat as presented in the Constitution of the United States ya, sebagaimana tertuang dalam konstitusi Amerika Serikat. Under this conception of government ya, berdasarkan konsepsi pemerintahan ini, each branch of government has built-in checks ya, setiap cabang pemerintahan mempunyai pengawasan, built-in check, pengawasan, and limitation dan pembatasan. Limitation placed on it by one or more different branches, dan pembatasan yang ditetapkan oleh satu atau lebih cabang branches of government, berarti cabang pemerintahan, in order to ensure, untuk memastikan ya, that any one branch is not able to usurp total dominance ya, memastikan bahwa salah satu cabang pemerintahan tidak dapat merebut usurp itu merebut ya, usurp total dominance ya, total merebut dominasi total gitu ya, over the government, atas pemerintah ya. Jadi artinya tadi adalah check and balance itu merupakan konsep penting dalam pembentukan sistem pemerintah Amerika Serikat sebagaimana tertuang dalam konstitusi Amerika Serikat. Berdasarkan konsepsi pemerintahan ini, setiap cabang pemerintahan mempunyai pengawasan dan pembatasan yang ditetapkan oleh satu atau lebih cabang pemerintahan yang berbeda untuk memastikan bahwa salah satu cabang pemerintahan tidak mampu merebut dominasi total atas pemerintah gitu guys. Terus under the Constitution, di bawah konstitusi atau berdasarkan konstitusi ya, the United States has a tripartite government. Amerika Serikat mempunyai pemerintahan tripartit ya, with power divided equally among the branches, dengan kekuasaan yang terbagi rata di antara cabang-cabang. The presidency, the legislature, and the judiciary. Presiden, legislatif, dan yudikatif. Di kita juga sama guys ya. Di Indonesia juga caleg legislatif yang tukang bikin undang-undang. Ada eksekutif yaitu pelaksana atau presiden ya. Pelaksana itu dipimpin sama presiden. Ada pengawasan yang mengawasi semuanya, itu bidang yudikatif kayak MK segala macam ya, Mahkamah Agung ya. Jadi gini guys, kalau yang belum tahu ya, kalau di kita kan ada 3 ya,
Kita punya 3 pemerintahan kan, ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Yang bikin peraturan ya, undang-undang segala macam itu kan legislatif ya di DPR sana ya kan, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, yang melaksanakan undang-undang itu banyak ya, ada menteri tapi kan diketuai sama namanya presiden gitu guys. Terus yang mengawasi biar nggak ada korupsi segala macam, biar semuanya tenang ya. Kalau ada masalah bisa dibawa ke meja hijau atau di persidangan. Nah, itu bidangnya yudikatif gitu guys. Paham? Lanjut. Each branch is given some authority. Setiap cabang diberi wewenang ya, over the other two branches to over the other two branches ya, atas 2 cabang lainnya. Jadi setiap cabang diberi wewenang atas 2 cabang lainnya. To balance the power among the 3 branches, untuk menyeimbangkan kekuasaan di antara ketiga cabang tersebut. An example of this checks and balance is seen in the steps needed to pass a law. Contoh check and balance tersebut terlihat pada langkah-langkah yang diperlukan untuk mengesahkan suatu law, undang-undang ya. Congress can pass a law with a simple majority. Kongres dapat mengesahkan undang-undang dengan mayoritas sederhana. But the president can veto such a law. Namun presiden dapat memveto undang-undang tersebut. Veto itu maksudnya membatalkan ya guys, membatalkan undang-undang ya. Hak untuk membatalkan undang-undang yang dimiliki oleh presiden ya. Oke. Congress can then counteract the veto with a 2/3 majority. Kongres kemudian dapat melawan veto tersebut dengan suara mayoritas 2/3. However, bagaimanapun atau namun gitu ya, even if Congress passes a law with a simple majority, namun meskipun Kongres mengesahkan undang-undang dengan mayoritas sederhana, or overrides a presidential veto, atau mengesampingkan veto dari presiden, the Supreme Court ya, itu Mahkamah Agung ya, the Supreme Court can still declare the law unconstitutional ya. Mahkamah Agung masih dapat menyatakan undang-undang tersebut inkonstitusional gitu ya. If it finds that the law is contradictory, bahwa undang-undang tersebut bertentangan ya, bertentangan to the guidelines presented in the Constitution, dengan pedoman yang ditetapkan dalam konstitusi gitu guys. Oke, maksudnya adalah gini guys, maunya presiden caleg lagi, DPR ya, anggota DPR itu mau bikin peraturan ini, kalau umpamanya ayam masuk ke rumah, nanti yang punya ayam dihukum, umpamanya nih ya, yang punya ayam ini dihukum kalau ada ayamnya yang kabur terus masuk ke rumah orang. Oke. Terus presiden nggak setuju tuh. Nah, diveto sama presiden. Meskipun di DPR udah disetujui ya, sama presiden diveto. Diveto berarti dibatalkan. Nggak mau, presidennya nggak mau gitu ya. Nah, biar mereka bisa menang kan 2/3 kan. Oh ya, suara kita kurang banyak. DPR diskusi lagi, voting lagi. Ternyata 2/3 setuju. Nah, karena ada kan sudah setara tuh sama presiden ya, keputusan banyak DPR ya, sebagian besar DPR 2/3 DPR tuh setuju, presidennya nggak setuju. Nah, baru diserahkan ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung nanti yang memutuskan ini undang-undang ini bisa jalan apa enggak ya. Kalau Mahkamah Agung itu ngikut sama Undang-Undang Dasar ya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar apa enggak. Kalau ini kalau ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ya, hak asasi manusia segala macam ya, dengan kemungkinan yang terjadi di lapangan, wah kayaknya ini nggak bisa nih. Nah, Mahkamah Agung bebas memutuskan ya, ini boleh apa enggaknya gitu ya. Kalau tidak sesuai dengan konstitusi awal, yaitu Undang-Undang Dasar kalau di kita kan, kalau di Indonesia kayak gitu guys ya. Oke, direkap dulu ya. Direkap nih, ngerti nggak ngerti pokoknya saya rekap ya. Oke, sabar guys ya, sabar ya. Memang topik-topik di TOEFL ini agak berat guys ya. Apa yang kalian harapkan dari dari bacaan TOEFL? Cerita Cinderella, cerita Elsa sama Anna, nggak ada guys. Gini-gini semua ya. Oke, check and balance ya. Check and balance tahu ya. Saya nyebutnya check and balance aja karena itu udah umum ya guys ya. Check and balance itu pemeriksaan, dan balance itu apa? Penyeimbang ya, pemeriksaan dan penyeimbang. Oke guys, kita sebut check and balance saja. Check and balance merupakan konsep penting dalam pembentukan sistem pemerintahan Amerika Serikat.
sebagaimana tertuang dalam Konstitusi Amerika Serikat. Nah, Konstitusi Amerika Serikat itu maksudnya undang-undang dasar mereka ya. Berdasarkan konsepsi pemerintahan ini, setiap cabang pemerintahan mempunyai pengawasan dan pembatasan yang diterapkan oleh satu atau lebih cabang pemerintahan yang berbeda untuk memastikan bahwa salah satu cabang pemerintahan tidak mampu merebut dominasi total atas pemerintah, gitu guys. Ya, bukan biar nggak kayak sistem kerajaan, semuanya saling mengawasi gitu guys. Oke. Berdasarkan konstitusi, Amerika Serikat mempunyai pemerintahan tripartit ya, sama kayak Indonesia ya, dengan kekuasaan yang terbagi rata di antara cabang-cabang, yaitu presidensial atau eksekutif ya guys ya, legislatif dan yudikatif. Setiap cabang diberi wewenang atas dua cabang lainnya untuk menyeimbangkan kekuasaan di antara ketiga cabang tersebut. Contoh check and balance tersebut terlihat pada langkah-langkah yang diperlukan untuk mengesahkan suatu undang-undang ya. Kongres itu DPR maksudnya guys. Kongres dapat mengesahkan undang-undang dengan mayoritas sederhana. Namun presiden dapat memveto atau membatalkan undang-undang tersebut. Kongres kemudian dapat melawan veto tersebut dengan suara mayoritas 2/3 anggota DPR ya. Namun, meskipun Kongres mengesahkan undang-undang dengan mayoritas sederhana atau mengesampingkan veto presiden tersebut, Mahkamah Agung masih dapat menyatakan undang-undang tersebut inkonstitusional. Berarti kalau inkonstitusional berarti kan tidak konstitusional ya, bertentangan dengan konstitusi gitu maksudnya guys. Jika ditemukan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan pedoman yang ditetapkan oleh konstitusi atau undang-undang dasar mereka gitu guys. Oke. Ini guys ya, pertanyaannya adalah the expression dominance over in line 5 is closest in meaning to ungkapan dominance over itu di baris kelima dekat maknanya dengan apa guys? Dominasi atas dekat dengan apa? Ayo apakah yang A understanding of, pemahaman terhadap, ataukah C dispute over, perselisihan terhadap apa gitu, terus authority over, wewenang terhadap, rejection of, penolakan terhadap apa? Yang mana guys? Pemahaman, perselisihan, wewenang, atau ini penolakan? Jawabannya adalah yang C guys, wewenang ya, wewenang terhadap ya dominasi itu kan wewenang ya, wewenang ya wewenang. Apa bahasa gampangnya wewenang? Kalau saya sebutnya wewenang sih, ya mendominasi. Saya berwenang menghukum kamu ya. Hak ya, berhak gitu ya. Ya. Seperti yang ada di ini tadi di tabelnya tadi, kalau kalian sudah hafal ya. Dom itu kan ini guys ya, domin itu kan master atau menguasai, kayak dominan itu kan menguasai ya, berwenang, berhak gitu ya. Oke. Terus yang nomor 7, look at the word tripartite. Lihatlah kata tripartite di bacaan. This word suggests that something is. Kata ini menyatakan bahwa sesuatu adalah apakah yang A divided into 3, dibagi 3. Kalau yang B totally democratic, total demokrasi ya, demokratik total, demokrasi, sangat demokrasi gitu maksudnya. Apakah yang ini, yang C powerfully constructed, dibangun dengan kuat ya. Kalau yang D evenly matched, seimbang guys. Evenly matched itu seimbang. Udah jelas ini ya, gampang ya. Tripartite ada kata tri-nya ya, itu 3. Berarti yang A dong, dibagi 3. Oke, gampang. Terus yang nomor 8, the judiciary in line 7. Kata judiciary di baris ke-7 itu apa? Apakah yang A electorates? Electorate itu para pemilih. Yang B the authority, wewenang. Kalau yang C itu legal system, sistem yang legal atau sah gitu. Terus the government itu pemerintah. Ya, apa judiciary itu apa guys? Judiciary itu kan pengadilan ya, sistem hukum berarti ya. Judiciary ya, kayak di tabel itu, kalau di tabel kan jud itu kan judge ya, judge. Apa kayak judgment, penghakiman segala macam ya kan. Nah, berarti jawabannya adalah yang mana guys? Gampang ya, yang C, legal system atau sistem hukum, sistem yang sah ya, sistem hukum. Gitu guys ya, bukan pemerintah dia, bukan pemerintah kan ada 3 ya. 3 tadi ya, salah satunya ada judiciary yang mengurusi legal atau bidang hukumnya guys ya, penghakiman gitu ya, pengadilan gitu. Nomor 9, sekarang nomor 9, look at the word contract.
in the passage, yaitu counteract ini guys, apa menangkal atau menetralkan, menangkal ya. This word is closest in meaning to, ini kata ini dekat dengan apa guys? Apakah yang A, vote for, memilih bla bla bla, memilih siapa gitu ya, memilih intinya voting ya. Debate ya debat gitu. Kalau surpass itu melampaui, kalau work against itu bekerja melawan, maksudnya ya melawan gitu ya. Menangkal berarti ya ini guys, apa? Yang D ya, melawan ya, melawan. Against, work against. Nomor 10 coba sekarang, contradictory. Nah, itu ada kontra tuh. Kontra kan melawan ya. Contradictory to. Contradictory itu bertentangan, guys, bertentangan dengan ya. In line 12 ya. Di baris ke-12 contradictory is closest in meaning to which of the following expression. Yang mana yang di bawah ini yang ungkapan yang sesuai dengan contradictory atau bertentangan tadi ya. Apakah yang A, in agreement with, setuju dengan, terus opposite to, berlawanan dengan ya. Opposite itu berlawanan guys. Jadi kalau ada partai oposisi, maksudnya kalau kalian nonton berita terus saya mau jadi oposisi aja, atau yang baru-baru ini di tahun 2024 ini kan ada banyak tuh di Instagram, di TikTok tuh. Kata Pak Anies Baswedan katanya Pak Prabowo tidak tahan menjadi oposisi. Nah, oposisi itu apa maksudnya? Oposisi itu melawan, guys. Maksudnya Pak Prabowo itu tidak kuat untuk melawan pemerintah maksudnya. Jadi kalau partai itu ada yang mendukung, partai pendukung ya guys ya. Gini ya, kalau pemerintahan untuk yang soal partai-partai, ini sedikit intermezzo biar kalian paham bacaannya juga ya. Partai pendukung pemerintah itu maksudnya yang mendukung programnya pemerintah. Umpamanya programnya Pak Jokowi ngapain gitu, infrastruktur dan segala macam. Nah, itu partai pendukung ya, yang menyetujui setiap Pak Jokowi ngasih saran itu pasti didukung sama partai pendukung. Nah, ada lagi satunya partai oposisi. Oposisi itu yang menentang ya. Menentang gimana sir? Untuk apa kok ditentang-tentang? Nah, biar seimbang guys. Karena negara kita ini butuh butuh pertentangan juga. Tapi kan kalau ditentang itu nggak jadi programnya. Bukan kan keputusan tetap ada di presiden guys. Jadi itu cuman kayak kasih masukan gitu loh guys ya. Kayak nggak setuju. Kayak selalu setiap yang diambil penguasa, si partai oposisi ini selalu nggak setuju dengan memberikan alasannya ya. Biar pemerintah ini ada koreksi. Biar ada pertimbangan lagi gitu loh ya. Kalau umpamanya presiden itu tidak punya oposisi ya, negara itu nggak punya oposisi ya, jadi nggak ada yang bisa ngelihat celah salahnya ya, nggak ada yang bisa nyelah ngasih tahu salahnya kita di mana. Sama kayak kita ya, kalau setiap hari kita dipuji terus, nah pasti belangsak ya kan. Tapi kalau ada 1-2 orang yang kritik, kamu itu jangan terlalu ini berdirinya, kamu itu harus gini pakaiannya, nah itu kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Ada pujian, ada dukungan ya, bukan pujian ya, lebih tepatnya dukungan ya. Ada dukungan, ada kritik gitu guys ya. Nah, keputusan terakhir tetap ada di kamu ya. Sama kayak negara, keputusan terakhir tetap ada di kalau untuk eksekutifnya ya presiden ya. Untuk legislatif atau perundang-undangan itu DPR. Yudikatif, kalau yudikatif itu mahkamah gitu guys ya. Lebih paham lagi ya sekarang ya. Terus yang C itu supported by, didukung oleh, nggak mungkin ya. Contradictory itu lebih tepat ke B ya. Kalau D similar to, sama dengan atau mirip. Nah, jawabannya jelas ya. Yang B, opposite to, bertentangan, berlawanan. Contradictory itu ya, bertentangan. Oke, aman, udah selesai ya guys ya. Skill 9. Langsung lanjutin lagi guys ke skill 10. Skill 10 nanti ada use context to determine meanings of difficult words. Gunakan konteks ya, konteksnya gunakan konteks untuk menentukan arti dari kata-kata yang sulit. Ya, jadi mungkin kita ketemu kata-kata yang sulit, belum pernah lihat nih. Saya belum pernah tahu ada kata ini. Nah, cara nyarinya gimana? Ya kita lihat kanan kirinya, kosakata yang kita tahu di kanan kirinya ya. Siapa tahu dengan ngelihat kanan kiri di antara kata, di antara kata yang kita maksud itu, kita bisa menemukan artinya. Oh, paling ini maksudnya ini nih gitu ya. Jadi nyari referensi dari kata-kata sebelah-sebelahnya gitu ya. Use context to determine meanings of difficult words. Gunakan konteks bacaan untuk menentukan arti dari kata-kata yang sulit di skill 10. Dilanjut ya. Alright, and then don't forget to share this channel guys to all of your friends that learn English. Bagikan channel ini ke teman-teman kalian yang sedang belajar bahasa Inggris ya guys ya. Terima kasih banyak. Thank you very much and see you.